Halo guys, kembali lagi dengan kami. Welcome back to the only Milky channel, bukan channel ya, Milky content in this TI ya kan, di HMTI. Iya benar. Bebelak. Tapi dong, kita itu, aku tuh apa ya, bosen gitu. Konten Bebelak itu selalu kita nanya-nanyanya itu atau undang-undangnya itu ke mahasiswa doang tuh. Enggak bosen kan? Ya benar sih, emang tujuannya Bebelak kan biar menunjukkan ada interaksi. Bener. Tapi ya benar sih, saya juga pengen tuh sama ibu bapak dosen dan TND. Karena aku tuh udah bosen banget sama mahasiswa yang maksudnya kita pengen tahu lebih lagi gitu kan, kita orangnya kepoan ya, kayak yang kita kepo tentang kepoan ya. Iya. Berarti kayak urusannya Korea ya. Kepoan. Itu kepo. Kepo. Salah. Iya. Aduh, kurang banget. Oke, jadi kita mending keliling aja nggak sih? Soalnya gabut juga kan kita. Boleh. Habis ini mau libur UTBK dan segala macam juga. Iya. Kamu udah lewat ya kalau di pos ini ya? Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Udah ya. Kalau gitu kita coba cari-cari aja, kita stop gitu. Oke? Boleh. Oke. Dadah. Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari Dewi. Saat ini saya diberi amanah menjadi Kepala Laboratorium Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja Departemen Teknik Sistem dan Industri Institut Teknologi 10 November. Bidang keilmuan yang saat ini saya geluti adalah bidang ergonomi atau human factors. Secara lebih khusus, saya lebih banyak mendalami terkait cognitive ergonomics, human computer interaction, dan juga occupational safety and health. Laboratorium Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja mengampu 4 mata kuliah wajib dan juga menawarkan beberapa mata kuliah pilihan. Yang mata kuliah wajib yang pertama adalah ergonomi industri, selanjutnya adalah teknik tata cara dan pengukuran kerja, kemudian perancangan dan pengembangan produk, dan yang terakhir untuk mata kuliah wajib adalah perancangan fasilitas. Untuk mata kuliah pilihan kami menawarkan beberapa mata kuliah pilihan, misalkan ergonomi kognitif, faal dan biomekanika kerja, aplikasi ergonomi, ergo safety, dan beberapa lagi. Laboratorium Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja memiliki 7 dosen pengampu ya dalam penyelenggaraan perkuliahan. Yang pertama adalah Bapak Sritomo Wikyu Subroto, beliau adalah salah satu pendiri dari Departemen Teknik Sistem dan Industri. Kemudian Ibu Diah Santi Dewi, Ibu Ani Mariani, Ibu Retno Widianingrum, Bapak Aditya Sudiarno, Bapak Arif Rahman, dan saya sendiri Nasari Dewi ya. Selain itu kami juga dibantu oleh satu laboran, Ibu Fitri Nurani Setiawati. Oke, selanjutnya untuk yang membedakan EPSK dengan lab-lab lainnya itu seperti apa, Bu? Kekhasan dari Laboratorium Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja khususnya dalam mata kuliah yang ditawarkan maupun dari riset maupun pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan, kami lebih banyak berfokus pada unsur human pada sebuah sistem industri. Jadi kami banyak mengkaji terkait kelebihan dan kekurangan, potensi dan juga limitasi dari baik fisik, mental, maupun juga bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lain maupun unsur-unsur lain dalam sistem industri. Oleh karenanya banyak mata kuliah kami yang sangat erat kaitannya begitu ya dengan mempelajari bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi-potensi dan sekaligus mengetahui kekurangan dari manusia tadi, sehingga interaksi antara manusia di dalam sebuah sistem industri bisa berjalan secara optimal dan tentu saja meningkatkan produktivitas keseluruhan dari sistem industri tersebut.
Baik, walaupun ini mungkin bukan awal, saya juga kembali mengucapkan selamat datang. Barangkali juga saat ini ketika pandemi sudah mendekati akhir ya, semoga teman-teman akan semakin banyak berinteraksi secara intens, secara offline di kampus. Jadi pesan saya yang terutama adalah semoga teman-teman bisa menikmati begitu ya proses pembelajaran di Departemen Teknik Sistem dan Industri ini dengan seoptimal mungkin begitu. Jadi silahkan manfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Teman-teman berada, yakinlah teman-teman berada di tempat yang sangat kondusif sekali untuk belajar. Jadi jangan hanya terbatas pada apa yang diajarkan di kelas, di ruang-ruang kelas. Teman-teman harus eksplor diri, harus mengembangkan diri dengan berinteraksi dengan baik Bapak Ibu dosen, karyawan maupun teman-teman yang lain untuk lebih mengembangkan diri begitu. Jadi jangan membatasi hanya apa yang ada di perkuliahan, tapi teman-teman juga bisa lebih banyak gitu. Bisa dapat lebih banyak, misalkan teman-teman bisa berkompetisi gitu ya, mengembangkan diri untuk merintis usaha atau juga mengikuti lomba-lomba ya, lomba-lomba karya ilmiah atau mengembangkan produk. Tentu saja khususnya terkait lomba-lomba yang ada kaitannya dengan bidang ergonomi ya, misalkan perancangan produk, kemudian tentang IC K3 begitu ya. Kami dari Laboratorium Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja akan sangat senang sekali, sangat welcome untuk teman-teman bisa berdiskusi dalam proses persiapan maupun dalam proses kompetisinya nanti gitu. Kami siap mendampingi. Jadi silakan. Saya berharap teman-teman semua dapat memanfaatkan kesempatan selama kurang lebih 4 tahun belajar di DTSI ini dengan semaksimal mungkin dan enjoy gitu ya. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ridho dari Laboratorium QMIPA. Kalau saya sendiri sebenarnya karena masih lulusan S2 ya, jadi memang belum ada expertise-nya. Tapi kalau research interest-nya sendiri, saya di bidang metaheuristik dan juga data mining. Mata kuliah di QMIPA yang pasti semuanya hitung-hitungan ya. Di semester 2 nanti teman-teman bisa menemukan Industrial Statistik 1. Kemudian lanjut di semester 3 ada Statistik Industri 2 dan juga Operational Research 1. Di semester 4 nanti teman-teman akan menemui Operational Research 2. Di semester 5 ada simulasi sistem industri, kemudian di semester 6 ada pemodelan sistem. Itu untuk yang mata kuliah wajib ya. Kalau mata kuliah pilihannya nanti kita dibagi menjadi 3 topik utama, ada statistika, ada optimasi dan juga ada simulasi. Di statistika nanti ada mata kuliah data mining dan juga decision analysis. Di optimasi nanti ada game theory, metaheuristik dan juga multi kriteria decision making. Sedangkan di simulasi lebih advance-nya nanti ada agent based system modeling, applied discrete simulation dan juga system dynamic methodology. Dosen di QMIPA sendiri ada Profesor Budi Santoso Wiryodiryo. Beliau ekspertisnya di bidang modeling sistem engineering dan industrial policy. Kemudian ada Profesor Budi Santosa, beliau ekspertisnya di operation research, data mining, pattern recognition, machine learning, optimization dan metaheuristik. Ada Pak Erwin Widodo, beliau ekspertisnya di decision making dan game theory. Kemudian ada Pak Stefanus Eko Wiratno, biasa dipanggil Pak Stevi. Ekspertisnya di operational research, kemudian modeling and optimization system. Ada Bu Evi yang saat ini sedang S3 ya di Amerika. Beliau ekspertisnya adalah statistical analysis, discrete simulation dan juga operation research.
Kemudian Pak Nur Hadi Siswanto, Kepala Departemen kita. Beliau ekspertisnya di OR, kemudian Discrete Event Simulation Modeling, kemudian optimasi skala besar, dan juga Big Data Analysis. Terus ada Pak Yuda Andrian Saputra. Beliau ekspertisnya di perencanaan produksi, Decision Analysis, Business Simulation, Dynamic. Kemudian yang terakhir ada Bu Dista Iva Muftuhah. Beliau juga sedang S3. Ekspertisnya ada di Statistical Analysis, Operation Research, System Dynamic, dan juga Discrete Event Simulation. Baik, untuk di Lab Kimipa sendiri itu fokusnya ada di 3 topik utama ya, yaitu statistika, optimasi, dan simulasi. Jadi sebenarnya Lab Kimipa itu mendukung topik-topik atau keilmuan lab yang lain. Jadi di sini kita lebih dalam mempelajari mengenai tools seperti optimasi, kemudian statistik dan modeling. Nah, untuk prakteknya sendiri itu nanti akan ada di lab lain seperti ergonomi, kemudian supply chain, manufacturing. Nah, sebenarnya kita adalah dasarnya lah seperti itu untuk menyediakan tools-tools yang tepat untuk keilmuan lab yang lain. Untuk teman-teman 2021, saya memberikan pesan secara pribadi. Gunakan masa kuliah ini untuk mengembangkan diri sebaik mungkin, karena privilege terbesar dalam hidup itu ada saat kalian sedang di perkuliahan. Di perkuliahan kalian bisa ikut lomba, baik itu nasional, internasional, bisa mencari beasiswa, bisa ikut exchange ke luar negeri, gitu ya, bisa ikut training, pelatihan, dan lain sebagainya, berorganisasi. Akan sangat sayang sekali kalau teman-teman melewatkan kesempatan ini dengan hanya fokus kuliah saja. Ya, itu saja pesan dari saya. Oke. Terima kasih, Mbak. Boleh perkenalan dulu dari nama dan dari lab mana? Oke, jadi saya Niken Anggreni Safitri. Saya biasa dipanggil Niken. Kebetulan saya dosen di Lab Logistik and Supply Chain Management. Saya khususnya berfokus di Production Planning and Inventory Control, PPIC, dan juga Operation Management. Jadi memang mata kuliah di LSM itu sebenarnya sudah lebih ke arah semester atas ya, karena memang ada basic dari teknik industri yang harus kita pahami dulu sebelum mulai mempelajari mata kuliah logistik dan supply chain management. Nah, mata kuliahnya itu yang mulai diambil di semester 5 adalah PPIC, Production Planning and Inventory Control, kemudian ada sistem logistik di semester 6, dan supply chain management sendiri di semester 7. Kalau dosennya, kebetulan di tempat kami sekarang ada 8 orang. Jadi kepala lab kami ada Bu Ninit Indah Fitrida, kemudian ada Profesor Herman Pujawan, ada Profesor Iwan Fanani, Bapak Dr. Ahmad Rusdiansyah, kemudian Pak Dodi Hartanto, STMT, saya sendiri, dan juga Pak Rizky yang baru bergabung dengan kami akhir tahun lalu. Ya, mungkin dari namanya sendiri ya, Mbak. Jadi kan Logistics and Supply Chain Management. Jadi fokus dari lab kami ini memang membahas mengenai permasalahan logistik dan juga supply chain management. Nah, di dunia industri, khususnya di dunia bisnis itu permasalahan logistik, supply chain management itu adalah sesuatu yang tidak bisa lepas ya, artinya akan selalu ada. Sehingga itulah yang membedakan kami dengan lab lain atau bidang yang lain ya. Kami berfokus ke masalah yang memang secara rutin ada dan pasti harus diselesaikan. Oke, untuk adik-adik atau teman-teman 2021, mungkin pertama semangat ya, kembali semangat, karena masuk ke teknik industri pasti ada reasoningnya.
di awal karena sudah diberi mata kuliah PTSI yang menunjukkan seperti apa sih sebenarnya TI nanti ketika Anda keluar itu kira-kira apa yang bisa Anda lakukan atau pekerjaan apa yang bisa Anda lakukan. Nah, along the way memang pasti akan ada kesulitan ya, namanya tugas-tugas, namanya ujian, tapi jangan sampai patah semangat. Ya, itu adalah satu tahap yang harus Anda lewati sebelum nanti Anda itu bisa masuk ke dunia kerja. Jadi enjoy, ambil positifnya, bangun network kalian sampai nanti kalian lulus dan insya Allah masuk ke industri yang kalian inginkan. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ya, sekarang lagi di ruang apa Bu ini Bu? Nah, kita sekarang ini lagi ada di Sekretariat Akademik lantai 1, Departemen Teknik Sistem dan Industri. Iya. Oke, Sekretariat ITI itu ada dua. Ada ada di lantai 1 dan di lantai 2. Lantai 1 khusus akademik, yang di lantai 2 itu untuk mengurus administrasi yang lain, seperti keuangan, kepegawaian. Jadi yang lebih banyak berinteraksi di atas adalah dosen. Oke, jadi mahasiswa biasanya kesini ya yang di lantai 1 ya? Oke. Kalau boleh tahu, ini saya bicara dengan Bu siapa? Saya Lucy. Ibu Lucy ya. Oke. Di sini Bu Lucy ini tugasnya sebagai apa nih? Saya mengurus administrasi akademik untuk S1. Jadi selain saya sebenarnya ada juga Mbak Ken Ratri. Cuman kebetulan saat ini sedang cuti, jadi saya sendiri ya untuk saat ini gitu. Oke. Terus kalau boleh tahu nih Bu, kan Bu Lucy ngurusin banyak yang di administrasi akademik juga ya di bawah sini ya. Nah, biasanya paling banyak ketemu Bu Lucy ini waktu apa aja sih? Mahasiswa gitu ya? Iya, mahasiswa. Oke. Kalau mahasiswa, ya sebenarnya sepanjang semester, sepanjang perkuliahan itu pasti akan berinteraksi dengan saya. Mulai awal di FRS itu kan mahasiswa itu selain konsultasi apa saja mata kuliah yang harus diambil, itu kan konsultasinya memang ke dosen wali. Tapi sebelum ke dosen wali biasanya itu saya lihat dulu jadwalnya seperti apa. Saya akan bikin jadwal dulu untuk perkuliahan dalam 1 semester. Nah, itu mereka akan lihat ketika mahasiswa itu bentrok atau dia pengen ngambil semester atasnya atau dia mau ngulang dan ternyata si jadwalnya bentrok, apakah itu bisa dinegosiasi jadwalnya, itu bisa ke saya. Nama saya Bu Hori. Di sini di Departemen Teknik Industri saya sebagai teknisi IT. Ya, tugas utamanya memastikan semua peralatan IT, hardware dan software berfungsi dengan baik di departemen. Saya di TI masuk tahun 2020. Sekarang ya sekitar tahun 20 atau 2 tahun. 2020. 2000 tahun 2000. 2000. Oh, berarti 20 tahun. Ya. 22 tahun ya, Pak. Oke. Saya jarang interaksi dengan mahasiswa, paling ya saya cuma sama alat-alat aja, nggak pernah interaksi langsung gitu. Ya, belajar yang baik, jangan kecewakan orang tua kalian ya sudah. Nah, itu tadi ya. Bener. Itu tadi kita udah stop, bukan stop ya. Kita udah ngubungin dosen-dosen tadi ya, kita udah tanya-tanya tentang gimana dosen tuh bekerja dan juga gimana dia berharapannya terhadap. Kita sebenarnya lebih kepo aja sih, memang dasarnya gitu. kepo, dan alhamdulillah bahkan dosennya bersedia juga, dan kebetulan dosen-dosen TI itu baik-baik semua. Nggak ada yang menolak gitu ya, yang kita ajarin. Nggak ada yang menolak. Kita
skuy gitu. langsung apa baik ini sini nak monggo gitu semua baik. Benar. Maka dari itu saya cinta setiap dosen TI. Benar. Saya cinta cara ngajarnya juga saya cinta. TI Jokesnya juga TI juga. Saya cinta TI. Nah mending kita karena kita udah tahu ya, mungkin kita sudahin dulu untuk hari ini. Karena kita masih pengen brainstorming konten-konten kedepannya yang biar bisa bikin semua yang memukau. Benar. Terbuka Oke, bisa komen juga nanti enaknya kita bakal ngapain. Iya, enaknya mau kontennya apaan selanjutnya, kalian berharap ada apa, mau challenge mau apa, kita insya Allah kita tanggepin ya, kita usahain untuk dilakuin kalau misalnya ada waktu. Benar. Si ada dan juga ada kontennya. Oke, dadah.